Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fabian Ziyad Wibowo di kelas XTJKTA. Di sini saya berperan sebagai entrepreneur dan tujuan saya untuk membuat video ini adalah ingin menjelaskan cita-cita atau impian saya di masa depan. Jadi di sini saya memiliki satu buah gambar denah lengkap dengan topologinya. Sebelumnya di sini saya menggabungkan usaha saya itu adalah angkringan dengan warnet, atau bisa kita sebut kita singkat dengan angnet. Bisa dilihat sini saya ada gambaran lengkap antara denah dan juga topologi untuk warnetnya. Untuk menggambarnya pertama-tama di sini saya menggambar gerobaknya terlebih dahulu. Yang ini saya gambar, lalu lanjutkan dengan menggambar ruangannya dengan menggambar PC-PC di dalamnya, dan juga menggambar lalu untuk menggambar topologinya di akhir. Jadi kita masuk ke gambaran denah terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat saya ada menggambar atau satu buah gerobak yang lokasinya berada di luar ruangan tersebut. Adapun kegunaan untuk gerobak itu sendiri adalah sebagai tempat menaruhnya makanan-makanan dari angkringan itu sendiri. Lalu kita masuk ke denah ruangannya. Di sini ruangan saya panjangnya itu adalah 12 meter dan lebarnya 9 meter. Lalu untuk tingginya adalah 4 meter. Di sini bisa dilihat ini adalah pintu masuk ruangannya. Lalu di sebelah kanan dari pintu masuk tersebut ada satu buah server. Apa sih fungsi server itu sendiri? Jadi fungsi server itu sendiri adalah untuk melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer klien, dan juga untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang bisa digunakan oleh komputer klien. Ya, sebelumnya untuk spek server saya tersebut yaitu adalah menggunakan Intel Xeon E5 2620V3X2, memori DDR4 64GB dengan menggunakan kapasitas SSD 128GB dengan ditambah harddisk 1TB, dan menggunakan VGA Nvidia Quadro NVS 3151GB dengan power supply-nya 685. Lalu biasanya jika kita membangun satu buah warnet, kita memerlukan juga satu buah switch. Di sini saya ada menggambar satu buah switch. Ya, jadi fungsi switch itu sendiri adalah untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer dan server atau perangkat yang lainnya dalam satu jaringan lokal. Di sini saya menggunakan switchnya yang 16 port atau 16 lubang. Lalu tidak lupa juga saya sini untuk menambah atau menggambar satu buah router yang ini. Ya, untuk sini bertujuannya untuk mengarahkan atau membuat router jaringan agar sampai pada tujuan. Sebelumnya di sini total PC saya untuk dalam warnetnya adalah sekitar 5 buah, yaitu untuk satu server dan 4 buahnya PC klien. Lalu untuk di sebelah kiri dari pintu masuk ruangan sini adalah untuk WC. Lalu di sini bisa dilihat saya memiliki 4 buah PC klien yang lokasinya bersebelahan. Jadi apa sih klien itu sendiri? Klien itu adalah orang yang menggunakan PC itu sendiri atau orang yang menyewa PC-nya. Untuk spek PC di klien ini sendiri adalah Intel Core i3 10105F dengan motherboard H510 dan VGA-nya Nvidia GeForce GTX 1650 4GB dengan SSD M.2 NVMe 128GB dengan harddisknya 500GB, lalu dengan menggunakan power supply-nya 400 watt 80+. Lalu tidak lupa juga saya menambahkan 2 buah AC di dalam ruangan saya yang tujuannya untuk menyejukkan ruangan. Jadi lalu di sini saya akan menghitung pengeluaran dari modal awal sampai pengeluaran atau sisanya untuk saya membangun rancang bangun usaha ini. Di sini saya memiliki modal awal yaitu adalah 200 juta, dan di sini saya membeli lahan tersebut harga 125 juta dengan PC 5 buah, satu server dengan harga 9 juta, dan 4 klien adalah 6.800.000 dikali 4 sama dengan 27.200.000, dan menggunakan peralatan-peralatan yaitu meja 5 biji seharga 1.250.000,
dengan kursi 5 seharga 800.100.000, dengan satu karpet seharga 100.000, lampu RGB seharga Rp140.000, tempat sampah dengan seharga Rp65.000. Lalu untuk totalnya sendiri itu adalah Rp3.155.000. Lalu untuk AC-nya di sini saya menggunakan Sharp 1/2 PK dengan seharga Rp3.100.000, satunya dikalikan 2 dengan harga jadinya Rp6.200.000. Lalu dengan WiFi-nya 100 Mbps harga Rp400.000 per bulan, dengan kabel plus RJ45-nya dengan panjang 40 meter seharga Rp2.000.000, dan switch-nya yaitu 16 pot seharga Rp826.000. Lalu untuk listrik dan PDAM-nya adalah Rp2.500.000 per bulan, dan untuk peralatan angkringannya gerobak seharga Rp3 juta, meja lesehan seharga Rp150.000 dikalikan 2 sama dengan Rp300.000, dengan terpal seharga Rp250.000, alat masak seharga Rp750.000, dan alat makan seharga Rp400.000. Untuk bahan makanannya, pentol frozen food 2 bungkus seharga Rp48.000, sosis frozen food 3 bungkus harga Rp93.000, tempe 2 batang seharga Rp10.000, tahu 30 pieces seharga Rp15.000, dengan teh 5 kotak seharga Rp25.000, kopi 1 renteng seharga Rp8.000, dan kopi susu 3 renteng seharga Rp30.000. Lalu di sini kita masuk atau lanjut ke gambar topologinya. Saya lihat di sini. Sebelumnya topologi ini adalah menggunakan topologi tree atau topologi pohon seperti ini. Di sini lengkap dengan satu buah server dan satu buah switch dan satu buah router. Pertama-tama di sini kita masuk ke servernya dulu yang menggunakan IP-nya 192.168.1. Lalu di atasnya sini adalah switch dan sini adalah router. Lalu untuk PC client yang pertama menggunakan IP-nya 192.168.2. Lalu untuk PC client kedua IP-nya 198.168.3. Lalu untuk yang PC client yang ketiga menggunakan IP-nya 192.168.4. dan PC client yang keempat menggunakan IP 192.168.5. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan untuk tentang bangun usaha saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu bagaimana membuat topologi tree pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat sama dengan denah gambaran saya. Jadi langsung saja, pertama-tama kita di sini akan menambahkan servernya terlebih dahulu. Kita masuk ke sebelah sini, kita masuk ke end device, lalu kita pilih server, kita klik servernya, kita tambahkan di sebelah sini. Lalu kita akan menambahkan switchnya. Kita ke network device, lalu pilih switch, kita pilih yang ini yang pertama, kita klik, kita taruh di atas servernya. Nah, lalu kita akan menambahkan PC-nya, yaitu untuk PC client kita ke end device lagi, lalu kita pilih PC. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga, juga yang keempat. Lalu kita juga akan menambahkan satu buah router. Kita ke network device lagi, kita pilih yang sini yang router, kita pilih juga yang paling pertama yang ini. Kita taruh di sebelah switch. Lalu di sini kita akan menyambungkan kabel-kabelnya antara PC ke switch. Kita akan menyambungkannya menggunakan kabel. Kita pilih ke menu connection. Lalu kita pilih kabel yang otomatis atau yang otomatis. Kita klik dari PC yang pertama ke switch. Lalu kita klik dulu. Nah, dari sini, lalu yang kedua begitu sama. Untuk switch, dan yang terakhir itu server adalah kita klik juga dari servernya ke switch. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mengatur posisinya terlebih dahulu agar lebih rapi. Nah, seperti ini, geser-geser. Lalu jika sudah, kita bisa menambahkan IP-nya. Caranya kita klik pada
servernya. Kita pilih ke menu desktop, lalu ke menu IP configuration. Lalu kita tambahkan IP-nya itu 192.168.10.2. Kita enter. Lalu untuk gateway-nya juga kita tambahkan 192.168.10.1. Untuk menu DNS-nya kita hapus saja. Oh, salah ya guys ya. 192.168.10.1. Nah, seperti ini. Lalu DNS-nya kita hapus. User ini langsung aja kita close. Kita akan menambahkan IP-nya di PC yang pertama. Kita klik PC-nya, setelah kita ke desktop, ke IP configuration, tambahkan IP-nya itu 192.168.10.3. Kita enter. Jadi sudah. Jadi sini jika sudah terisi IP-nya semua, kita bisa menyalakan routernya terlebih dahulu. Kita klik pada routernya, lalu kita ke menu config, kita pilih gigabit internet, lalu sini ada menu on, kita centang, lalu kita close. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah topologi ini berhasil atau tidak. Kita bisa menambahkan pesan terlebih dahulu. Dan ini kita klik pesan ini. Kita klik dari server ke PC pertama untuk mengetahui apakah pesannya terkirim atau tidak. Sama lagi PC kedua, lalu dari PC ketiga, juga PC keempat. Lalu sini kita akan melihatnya. Kita pilih dulu ke menu simulation. Kita klik. Nah, lalu sini kita lihat ini masih in progress atau belum kita coba. Kita akan coba saja. Sini bisa kita percepat lebih dahulu agar prosesnya lebih cepat, lalu kita play. Nah, jika sudah seperti ini, maka berarti pesannya sudah berhasil terkirim semua. Bisa dilihat di bawah sini semuanya successful ya statusnya. PC 0 sukses, PC 1 sukses, PC kedua juga sukses, dan yang ketiga juga sukses, atau yang keempat PC-nya sukses semua. Berarti kita sudah berhasil membuat topologinya berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.